Saudara, firman Tuhan yang saya rindu untuk baca. Tadi saudara sudah baca sebagian, tapi saya ingin membaca lebih lengkap, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima dari Roma pasal 13. Ayat 1 sampai 5. Demikian saudara firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Jelas sekali ya saudara. Harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Saudara, firman Tuhan ini ditulis oleh Paulus kira-kira sekitar lebih kurang tahun 55 Masehi. Dan pemerintah yang berdominan menguasai saat itu adalah Kaisar Nero, yang dianggap salah satu kaisar Romawi yang kejam. Sangat aneh kalau saudara baca dari Roma pasal 13 ini, saudara. Ya. Nah, kita akan membahas dan memikirkannya, saudara. Nah, saya ingin mengajak saudara memikirkan ini topik hangat yang ada di dunia, bukan cuma Indonesia, tapi khususnya Indonesia juga, saudara. Ya. Sebab ternyata ketika Indonesia melakukan hukuman mati minggu lalu terhadap 6 penjahat narkoba, saudara, lalu beberapa hari kemudian Vietnam juga mengeksekusi bandar narkoba di sana. Dan timbullah suatu debat yang panjang, saudara, sampai sekarang, ya. Boleh nggak hukuman mati? Dan ada yang bertanya dengan saya, gitu. Sebagai pendeta gimana firman Tuhan tentang hukuman mati, saudara? Nah, bahkan saudara, akibat hukuman mati itu yang dilakukan oleh Indonesia, 2 kedutaan besar negara Belanda dan Brasil menarik diri, suruh pulang ke negaranya. Dan mereka mengecam, katanya Indonesia itu melanggar hak asasi manusia. Lalu pemerintah Indonesia juga mempertahankan diri, mengatakan tidak melanggar hak asasi manusia. Mereka punya alasan demi alasan. Nah, sekarang memang saudara, pertanyaan saya buat saudara, boleh terus? Pertanyaan saya buat saudara, boleh nggak saudara hukuman mati itu? Ya, hukuman mati boleh nggak? Ayo, siapa yang mau nanggapi dulu? Kalau salah mah boleh, Pak. Kalau salah malah boleh ya. Kalau nggak salah ya jangan, jelas. Oh, ini yang kita mau bicarakan itu jelas yang sudah sangat-sangat salah. Yang sudah sangat-sangat salah boleh nggak dihukum mati? Boleh. Disoklan boleh, sadis ya. Gitu. Ayo. Yang matiin orang banyak, lebih banyak. Oh, kan yang matiin orang lebih banyak. Oke. Padahal kita sendiri gimana? Saudara, ya toh? Itu. Nah, ada nggak yang melawan Tisyoklan? Mengatakan nggak boleh? Ada? Atau semua setuju? Nggak boleh? Oke. Ya, saya tanya. Saudara tahu nggak siapa yang angkat tangan ini? Nggak tahu.
Dialah yang kita doakan tiap minggu. Foni. Ini dia orangnya. Ya toh? Kalau suka bertanya namanya Foni itu mana? Ini dia. Gitu. Sekarang didampingi kekasihnya, Iwan. Wah, ya. Boleh atau tidak boleh? Setuju atau tidak setuju? Nah, saya tanya kepada Foni, kenapa enggak boleh? Karena setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Punya hak untuk hidup. Bagaimana kalau dia mematikan hak orang lain secara kejam? Boleh nggak hidupnya dia dimatikan? Nah, ini masalahnya kan? Dia harus bertobat. Dia harus bertobat, dia nggak perlu dimatikan ya. Ya. Gimana sih Syoklan? Dia harus bertobat, bukan dimatikan. Banyak banyak teman saya anaknya pada mati dikasih makan obat. Gitu ya. Gak mungkin bertobat, anak saya banyak yang kena. Coba kalau anaknya kena, apa dia bisa? Baiknya. Tuh, Bon. Gimana kalau anak kesayanganmu mana? Tadi ada di sini anak kesayangannya. Kalau seandainya dia kena dan sudah tidak mungkin tersembuhkan lagi, wah, dan hidupnya juga di ujung tanduk, terus gimana kamu? Ayo, coba terus ya, saudara. Ini alasan orang yang mengatakan boleh. Gembong. Jangan, oh geblok, keliru tuh. Ketiknya keliru, saudara. Geblok itu enak, kalau gembong lain. Aduh, maaf ya, gitu. Beda sedikit kok, saudara, maklum ya. Erik yang ketik sih, Erik. Yeah, don't blame it on him. That's not right. Erik, antara gembong dan gemblong nggak beda. Orang-orang yang setuju mengatakan ini, saudara. Saya setuju. Alasan yang pertama, berani berbuat juga harus berani bertanggung jawab, mengikut tanggung jawabnya. Kan dia tahu bahwa kalau dia itu melakukan kejahatan apalagi narkotik, itu bukan cuma pengguna, tetapi dia itu gembongnya, bukan gemblongnya, saudara. Maka dia harus berani bertanggung jawab dong, ya kan? Sebab kan itu dampaknya itu besar dan luas begitu, ya. Jadi harus ada pencegahan keras akan kehancuran generasi penerus kehidupan. Coba kalau dibiarkan, saudara, narkotik itu merusak luar biasa. Sampai bayangkan, saudara, katanya Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia kena juga, ketangkep. Ketika ketangkep karena dia korupsi, itu disorotkan meja dia, ada juga. Orang yang terlibat itu bukan kroco-kroco kecil-kecil, saudara, tapi yang kena itu ada seorang profesor doktor, dia dosen guru besar yang ada di Universitas Hasanuddin. Ada yang tahu Hasanuddin di mana? Makassar. Dosen loh, guru besar loh, bersama dengan sekretarisnya, bersama dengan mahasiswanya, katanya seperti itu. Setelah dia mengkonsumsi itu, wah, lalu dia hidup bermanja-manja di servis oleh mahasiswanya, dan mahasiswanya ingin memberi servis supaya cepat lulus, katanya. Saudara, luar biasa kan? Nah, ini dia yang dikatakan oleh Cik Syoklan. Kamu mengatakan tidak boleh, mentang-mentang bukan kamu dan anakmu yang jadi korbannya. Kalau seandainya itu anakmu yang kamu cintai dan dia jadi korban, karena narkotik itu jahat yang luar biasa. Orang kalau sudah sekali kena itu susah sekali keluar, sangat dikuasai. Kalau dia anak yang kamu cintai, dan orang itu adalah orang yang jahat, begitu jahat, memperbudak. Sampai kalaupun dia nggak bisa beli, nggak apa-apa, saudara. Orang gembong narkoba itu nggak bisa beli, tapi kamu harus jadi budakku, jadi kurir, menjualkan. Sebab kamu butuh kan, katanya begitu, ya toh? Nah, kalau sudah begini, saudara, boleh dibunuh nggak? Orang yang mengatakan setuju bunuh, mati, itu setimpal. Sebab kejahatan itu sudah bersifat ekstrim dan melampaui batas-batas kemanusiaan, saudara, dan dampaknya itu sangat luas. Coba, saudara,
Jangan cuma berpikir tentang oh narkotik itu kan cuma kecil atau tidak begitu berat. Saudara pernah tahu perang candu kan? Dan zaman modern ini, saudara, untuk menjatuhkan, untuk menghabisi suatu bangsa, suatu generasi, itu bisa juga perangnya itu tidak pakai bom atom, tapi pakai candu, pakai narkotik. Itu jauh lebih jahat, saudara. Perang candu, ya. Nah, dan itu dampaknya tidak kurang dahsyat dibandingkan teroris. Sekarang pertanyaan saya, ini bukan narkoba. Saya punya rekaman, saudara, dikirimi oleh teman saya pendeta. Bagaimana teroris ISIS, ya, yang mau mendirikan negara Islam untuk menyatukan Irak dan Syria itu membunuh orang-orang yang menentang dia. Ada tentara, ada orang-orang yang disuruh jadi Muslim menurut gaya mereka dan tidak mau. Sampai anak-anak juga dieksekusi. Saudara-saudara, saya dapat ini tapi saya tidak berani menyebarkan. Sebab pada waktu saya lihat, itu ketika lihat mata saya bisa tertutup sendiri. Saking sadisnya. Saudara. Nah, kalau itu anggota keluargamu yang dilakukan begitu sadis, boleh dihukum mati nggak? Atau tidak? Nah, gembong narkoba itu tidak kalah sadisnya dibanding dengan ekstremis yang menggorok mati. Baru beberapa hari yang lalu, 2 sandera orang Jepang itu ditunjukkan secara telanjang betul-betul digorok karena diminta uang tebusan sekian triliun nggak mau kasih. Tidak kalah sadisnya dengan kejahatan ekstremis. Dan demi menegakkan keadilan dan menyelamatkan kemanusiaan yang lebih luas, itu alasannya. Jadi harus diberantas dengan hukuman mati supaya jerah, supaya betul-betul habis, katanya begitu. Dan tidak boleh, orang yang setuju hukuman mati itu tidak boleh dilakukan sembarangan, harus melalui suatu proses penegakan keadilan yang cermat dan tuntas supaya si terhukum sendiri diberi kesempatan seluas-luasnya untuk membela diri, didampingi oleh lawyer, baik dia bisa bayar maupun lawyer yang pro bono. Itu alasannya sehingga boleh. Oke, terus saja ya, kita lihat lagi. Saya sudah persiapkan. Ada yang tidak setuju atau tidak boleh, saudara. Alasannya ini. Yang pertama, bagaimana kalau korban hukuman mati itu adalah anak saudara yang paling saudara cintai? Seandainya yang bandar narkoba itu ternyata anak saudara sendiri, dan saudara menyadari, oh ya dia jadi bandar itu sebetulnya tidak terlepas dari andilku itu mendidik dia, yang tidak benar. Aku sebagai orang tua yang brengsek, dia korban juga, sehingga dia mengorbankan orang lain juga. Nah, kalau yang mau dihukum mati itu anak kita sendiri atau saudara kita sendiri, kita setuju nggak dengan hukuman mati? Setuju? Setuju, Cik Coklat? Walaupun itu anak yang satu-satunya Cik Coklat punya, dia bisa mati makan obat lama-lama. dia nggak pakai obat. Orang yang jual obat makan, Pak. Saya tahu. Oh, iya. Gitu. Oh, nggak mungkin nggak makan, oke. Dia makan tapi dikit-dikit. Itu. Nah iya, nah ini. Itu adalah anak yang Cik Coklat paling cintai. Dan itu anak satu-satunya yang sangat uhau. Gimana? Tapi sayang, tapi kalau dia udah terlalu jerumus begitu, makin orang banyak. Oh, dasar ya, nggak punya sendiri. Itu masalahnya. Kalau orang bilang gitu gimana? Coba kalau anaknya sendiri. Iya, coba. Kalau dia. Oke. Rupanya kepala batu juga ya Cik Coklat ya. Oke. Tetap penduriannya kuat. Oke, saya setuju Cik Coklat. Nah, kalau Cik Coklat yang bandar, setuju nggak dihukum mati? Saya udah jahat, jadi udah mati. Oh gitu. Bagus ya.
Nah ini yang menjadi masalah, saudara. Orang yang nggak setuju itu kadang-kadang kutip Alkitab. Nah saya nggak mencoba untuk setuju nggak setuju, tapi saya mau menyoroti. Kadang-kadang orang kan suka ngutip ayat-ayat suci untuk mendukung pendapatnya, gitu kan? Itu yang menjadi masalah. Ini yang ingin saya ajak saudara membaca ya. Ayat yang dikutip itu dari Roma pasal 12 ayat 19 yang kita baca tadi. Ayatnya itu bunyinya begini, saudara. Dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, hak Allah. Mana itu? Dengan setelah dikutip ayat ini nggak boleh dong. Firman Tuhan bilang nggak boleh. Sebab itu hak Allah, katanya begitu. Untuk membunuh, untuk mencabut nyawa. Mengapa begitu? Saudara, boleh terus ya? Ayo, boleh terus. Yang pertama, enggak tadi itu. Ya. Yang pertama, itu dianggap melanggar hak asasi manusia. Sebab manusia itu punya hak hidup. Dan siapa yang berhak mencabut hak hidup itu? Yang berhak mencabut hak hidup itu adalah si pencipta itu sendiri. Nggak ada seorang pun yang boleh mencabutnya. Begitu. Ya. Dan dikatakan manusia itu sejahat apapun juga masih punya kesempatan untuk bisa bertobat dan berubah. Ada nggak kemungkinan orang yang sangat jahat itu tidak ada kesempatan untuk bisa bertobat? Ada? Ada? Tidak ada. Ada kesempatan orang itu untuk bisa bertobat, saudara. Ya toh? Dan bisa berubah. Nah, hukuman mati itu tidak menghargai dan memberi kesempatan untuk itu, katanya begitu. Saudara, yang ketiga, saudara, kenyataan di dunia ini, pemerintah yang punya sistem, mempunyai sistem, salah itu ketiknya ya, sistem kenegaraan dan keadilan yang bagus sekalipun, ternyata memiliki sejarah. Ternyata sejarahnya mencatat ada keputusan yang keliru. Saya baru baca, saudara. Di Amerika ini ada orang yang sudah dihukum 40 tahun, ternyata dibebaskan karena salah tangkap, salah membuat keputusan, saudara. Untung dia belum dieksekusi hukuman mati, hanya hukuman seumur hidup, jadi dibebaskan. Nah kalau ternyata dia salah membuat keputusan, kan pengadilan di dunia ini kan juga manusia juga kan yang bisa salah. Nah kalau orang itu sudah terlanjur dieksekusi kan nggak bisa dilepas, sudah mati. Begitu, gimana ini? Iya kan? Yang bisa mengadili sungguh-sungguh adil yang nggak mungkin keliru itu kan cuma Allah. Jadi manusia nggak boleh, menurut ayat ini nggak boleh, sebab manusia itu bisa keliru. Bagaimana kalau keputusannya itu keliru dan si korban sudah terlanjur dieksekusi, kan tidak bisa dikoreksi lagi kan? Oke, kita teruskan lagi ya pendapatnya. Ayo, ya. Berikutnya. Nah, saudara, kita lihat Roma pasal 12 ayat 19 tadi ya. Maksudnya apa, saudara? Roma pasal 12 ayat 19 ini, saudara, adalah memiliki konteks. Jadi kalau melihat Alkitab, membaca Alkitab itu jangan dilepaskan dari konteksnya untuk diperkosa untuk kepentingan kita. Kembalikan kepada konteksnya. Ternyata Roma pasal 12 ini berbicara tentang agar nilai-nilai kemanusiaan itu terjaga dan terlindungi dari tindakan semena-mena perorangan. Sehingga firman ini mengatakan jangan menuntut balas, sebab pengadilan itu, pembalasan itu hak Allah sendiri. Tujuannya adalah supaya jangan tiap orang perorangan itu bisa melakukan pembalasan dendam. Kalau orang perorangan diminta untuk supaya kita bisa mengampuni, bisa mengasihi dan mendoakan. Itu firman Tuhan mengatakan. Mengapa, saudara? Sebab, saudara, hukum yang sebenarnya sebagai proses hukuman
itu adalah sarana penegakan rasa keadilan, bukan balas dendam. Ingat ya, saudara. Kalau Anda ingin mendisiplin anakmu yang salah, itu kenapa? Tujuannya. Ada orang tua atau ibu atau bapak yang gebukin anaknya karena dia begitu dendamnya luar biasa, tak gebuk biar tahu rasa. Ada yang begitu? Ada? Ada. Walaupun itu orang tua yang agak sinting sebetulnya, saudara. Ada tapi begitu. Untuk melampiaskan. Tapi sebetulnya enggak ada. Yang sejati itu enggak ada. Karena biasanya umumnya orang tua kalau terpaksa harus menghukum, harus menggebuk, itu seringkali jauh lebih sakit dia sendiri kan daripada sakit yang diberikan anaknya. Tetapi hukuman itu saudara sebenarnya adalah untuk menegakkan rasa keadilan, memberi pendidikan, bukan sarana balas dendam. Ya, ini yang dimaksud ayat ini. Sebab itu dalam rangka hukuman demi menegakkan keadilan, saudara, hak untuk membalas itu tidak diberikan pada perorangan. Ini maksud ayat ini. Tidak diberikan pada perorangan. Agar supaya orang-orang itu terhindar dari subjektivitas secara pribadi dan balas dendam. Itu tujuannya. Makanya Tuhan mengatakan melalui Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 itu, jangan balas dendam. Itu berikan haknya kepada Tuhan, sebab yang bisa membuat keadilan itu Tuhan. Jadi peringatan ayat ini adalah jangan asal comot ayat ini untuk mendukung atau memperkuat pendapat pribadi. Itu kita berdosa terhadap Tuhan. Bahwa hukuman mati tidak boleh, sebab itu hak Tuhan. Nah dicomot, misalkan saja, ya toh. Si Syoklan itu sedihnya luar biasa. Lalu saya sebagai pendeta, saya mengunjungi dia. Lalu saya katakan, tidak usah sedih si Syoklan. Aku sangat mencintai kamu si Syoklan. Ya, si Syoklan harus tetap kuat. Gitu. Lalu ada orang yang memperkosa perkataan saya, nyebarkan kemana-mana termasuk Bu Lilis. Bu Lilis, tadi Pak Santo bilang loh kepada si Syoklan, aku sangat mencintaimu. Wah itu kata-kata saya diperkosa itu saudara, ya kan? Loh banyak orang itu memperkosa Alkitab demi untuk memperkuat pendapatnya sendiri, itu keliru. Tidak boleh. Ayat ini memang benar mengatakan jangan orang itu mengadili, itu hak Tuhan. Supaya jangan sampai pengadilan itu untuk balas dendam dan untuk kepentingan pribadi. Itu maksudnya, konteksnya. Udah jelas ya? Kita teruskan ke ayat berikutnya. Iya. Nah, sekarang kita mau membahas Roma pasal 13 itu, saudara. Roma pasal 13 tadi mengatakan kan agar supaya kita sadar bahwa pemerintah itu diangkat oleh Tuhan sendiri, saudara. Oh, langsung ayat 3 ya, ayat 1, 2, sebelumnya mana? Potong ya. Nah, ini dia. Nah, ada orang yang memakai ayat ini, saudara. Bapak ya, kita kaji ayat ini. Dikatakan bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah. Mengapa? Begitu. Ya, itu ayat yang kita baca tadi. Nah, karena pemerintah itu adalah hamba Allah yang mendapatkan kekuasaan dari Allah sendiri, saudara. Sebabkan Allah tidak kelihatan. Allah memakai pemerintah untuk menjalankan kekuasaannya supaya kehidupan kita di dunia ini menjadi tertib, menjadi teratur, menjadi baik. Itu. Sehingga saudara disebutkan bahwa kalau kita membahas dalam rangka ayat ini, walaupun ayat ini tidak mengatakan oh hukuman mati itu boleh asal pemerintah yang jalankan, tidak, tetapi ayat-ayat ini mengatakan bahwa kalau kita mikirkan hukuman mati dalam rangka ini, disebutkan hukuman mati itu adalah hak Tuhan sendiri sebagai sang pencipta dan penguasa serta pemelihara. Jadi, saudara mesti ingat ya, kalau terjadi hukuman mati itu selalu dipikirkan bukan cuma sebagai penguasa, tetapi pencipta, penguasa, pemelihara itu sekaligus.
Begitu. Untuk menjaga ini, memelihara ini, supaya kehidupan tetap baik, maka hukuman mati juga bisa dijalankan. Ini menurut orang yang sependapat itu. Nah, itu hak Tuhan sebagai pencipta. Sebab dialah sumber keadilan dan kebenaran yang mutlak. Sebab yang benar-benar bisa, adil bisa, benar itu cuma Dia. Itu. Jadi kalau Dia yang menghukum, itu pasti tidak pernah keliru. Gitu ya. Nah, ayat 1 saudara mengatakan bahwa sebenarnya untuk memelihara ciptaannya demi kelangsungan hidup ciptaannya yang berkesinambungan. Tuhan itu selalu menjaga kesinambungan hidup supaya terjaga dan terpelihara. Tuhan mendelegasikan haknya itu kepada pemerintah. Sebab yang pertama ayatnya mengatakan Tuhan itu mengangkat pemerintah. Tidak ada pemerintah itu yang terjadi dengan sendirinya tanpa diangkat oleh Tuhan. Memang ini pertanyaannya, kalau pemerintahnya jahat gimana itu? Betul diangkat oleh Tuhan apa enggak? Menurut saudara gimana? Diangkat oleh Tuhan enggak pemerintah yang jahat? Ini persoalan kan, saudara? Seperti Nero ya toh? Kita kalau baca catatan sejarah tentang Nero, kadang-kadang kejam banget itu. Bagaimana Allah yang baik, Allah yang benar, Allah yang sempurna itu mengizinkan pemerintahan Nero itu memerintah. Tapi yang mengagetkan, Roma pasal 13 ini ditulis oleh Rasul Paulus supaya orang-orang Kristen yang membaca ayat ini tetap tunduk pada pemerintah, hormati pemerintah. Sebab pemerintah itu memiliki otoritas dan hak dari Allah sendiri. Jadi walaupun ada pemerintahan yang bisa sewenang-wenang, bisa korup, itu tidak menjadi hak kita untuk mengatakan tidak usah ditaati. Kita harus hati-hati di situ, saudara. Kita nggak boleh menjadi di atas pemerintah yang bisa menentukan, oh kalau ini taat, itu tidak, ini taat, itu tidak, nggak bisa. Ya. Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa ketertundukan kita kepada Allah, ketertundukan kita kepada pemerintah itu karena Tuhan yang memberi mandat untuk memerintah demi menegakkan keadilan dan kebenaran. Itu ayat 2. Tuhan memberi mandat. Kalau Tuhan tidak memberi mandat tidak bisa. Oleh sebab itu, kalau saudara mengikuti ramenya tahun lalu pemerintah Indonesia pemilihan umum Prabowo apa Jokowi, itu di atas kertas itu pasti Jokowi menang. Bayangkan didukung pemerintah, didukung partai politik, didukung duit yang gede, didukung banyak sekali. Tetapi di tengah hiruk pikuk itu ada suara yang mengatakan bahwa pemerintahan itu tetap ditentukan oleh Tuhan sendiri. Ditentukan oleh Tuhan sendiri. Kalau bukan Tuhan sendiri yang menentukan, tidak mungkin bisa terjadi. Nah sekarang masalahnya, kalau pemerintahan itu jahat, bagaimana itu bisa ditentukan oleh Tuhan? Di sini, saudara. Kadang kita menganggap Tuhan cuma bisa memakai kebaikan saja untuk manusia. Kita tidak percaya bahwa di dalam keburukan Tuhan bisa bekerja untuk mendatangkan kebaikan manusia. Saudara tahu? Ya, banyak penyelewengan dan skandal-skandal yang besar di dunia ini itu lahir dari negara-negara yang sangat demokratis yang pemerintahnya baik. Tapi kalau saudara belajar, orang-orang militan yang menghasilkan pikiran-pikiran besar, yang menghasilkan hukum-hukum yang besar, itu justru lahir ketika pemerintahannya itu sedang otoriter, sedang sewenang-wenang. Mengagetkan kan saudara-saudara, bahwa ternyata kejahatan itu juga bisa dipakai oleh Allah. Mengapa? Sebab Tuhan tetap sebagai pemegang kendali. Itu yang menyebabkan kita harus taat kepada pemerintah sekalipun dia kejam. Karena iman kita itu bukan pada pemerintah, tetapi pada Tuhan yang memegang kontrol itu. Itu maksudnya ayat ini. Sehingga Paulus menuliskan ketika Roma itu dikuasai oleh
raja yang kaisar yang begitu jahat. Sebab Tuhanlah yang memberikan mandat. Nah, pemerintah sebagai hamba Allah yang menyandang pedang demi menegakkan ketertiban dan keadilan itulah sistem pengadilan negara diberi kuasa dan kewenangan untuk menjalankan hukuman mati. Memang hukuman mati itu hak Tuhan, tidak ada seorang pun. Tapi bagaimana kalau Tuhan mendelegasikan kepada pemerintah? Itu masalah, boleh nggak? Boleh. Sebab itu otoritas Tuhan. Oleh sebab itu kalau saudara baca di Perjanjian Lama, banyak sekali hakim-hakim yang diangkat Tuhan. Kemudian Tuhan perintahkan supaya kamu serat bangsa itu, matikan semua, tidak ada satupun yang boleh hidup dan sebagainya. Kadang-kadang kita tercengang. Lalu kita mengatakan Tuhan kok sadis, karena kita menganggap bahwa kita ini lebih bijak dari Tuhan. Seringkali. Tetapi saudara, memang ini persoalannya. Kalau dulu hakim-hakim itu menjalankan tugasnya dengan suatu keyakinan yang betul-betul pimpinan Tuhan begitu jelas. Bagaimana kalau sekarang ini pengadilan di negara-negara yang seringkali korup, seringkali banyak tidak adilnya, justru tajam ke bawah, terus bisa dilanjutkan tumpul ke atas. Nah, kalau sistem pengadilannya seperti itu kayak pisau begitu kan, saudara tahu kan? Saudara tahu nggak simbol daripada pengadilan itu apa? Ada yang tahu? Timbangan dan timbangan, cuma timbangan. Ada yang tahu? Ada pedangnya. Ini pedang di sini, lalu ini timbangannya. Kenapa kok pedang sekarang? Sebab kalau cuma timbangan yang cuma menimbang supaya tidak geser kanan kiri, tapi nggak punya kekuatan untuk eksekusi, percuma kan? Harus ada pedangnya kan? Tapi saudara tahu, gambar pedangnya itu semua itu diambil dari Alkitab. Secara sistem pengadilan modern itu diambil dari Alkitab. Mengapa? Karena gambarnya itu ada pedangnya begini, dan pedangnya itu bermata dua yang dikatakan Alkitab. Supaya dia itu tajam ke bawah dan tajam ke atas. Jangan sampai tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu prinsip-prinsip Alkitab yang diberikan. Karena Tuhan sendiri yang mempunyai hak itu mendelegasikan kepada pemerintah. Oke, kita teruskan. Terus ya. Iya. Nah, sebagai warga negara, saudara, kita dipanggil untuk mentaati pemerintah. Ayat 3 mengatakan kita dipanggil untuk mentaati pemerintah. Ayatnya mengatakan begini. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Ya, kalau kita berbuat jahat, ya kita harus takut, saudara. Kalau kita tidak berbuat jahat, ngapain takut? Terhadap hukuman mati, ngapain takut? Iya toh? Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Ada yang mau hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Ada? Ada, saudara? Nggak ada kan? Takut dalam arti hormat di sini, saudara. Sebab kalau saudara-saudara pemerintahan itu tidak mempunyai wibawa yang dihormati oleh warga negaranya, dunia itu kacau. Dan kalau kacau, kita sendiri juga yang rugi. Bayangin, pemerintah mau bertindak begini, wah, kemudian ditelikung oleh rakyatnya, mau bertindak begitu diblok, mau bertindak begitu diblok. Kita mau hidup di negara seperti itu? Saya yakin saudara melarikan diri ke Amerika, salah satu adalah sebabnya karena itu. Ya kan? Karena pada waktu itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Lebih baik caw aja lah. Barangkali di Amerika lebih adil, gitu ya. Dia adil nggak di sini, saudara? Mungkin saudara yang jawab ya, saya ya. Oke, saudara ya. Nah, saudara, pemerintah itu bisa bersalah. Pemerintah bisa semena-mena, bisa. Namun sebagai orang beriman, hal itu tidak boleh diartikan bahwa kita punya hak untuk tidak taat. Ini bukan cuma hukuman mati loh.
Biasanya yang suka dilanggar, nggak ditaati itu juga bayar pajak loh sekarang. Ya kan? Wah, kalau sudah masuk ke situ gimana ini? Gitu ya. Ketaatan orang beriman terhadap pemerintah bukanlah ketaatan membabi buta. Ini yang perlu kita pikirkan. Tidak boleh ketaatan membabi buta, tetapi merupakan ketaatan dalam iman pada Allah. Imannya itu pada Allah, bukan pada pemerintah. Itu artinya bila di dunia ini sampai terjadi ketidakadilan, ada kesalahan pemerintah, sebagai orang percaya, saudara, kita harus percaya ada keadilan yang lebih tinggi. Itu sebabnya iman kita bukan ditaruh pada pemerintah, tapi kepada Allah. Masih ada pengadilan yang lebih tinggi, yaitu keadilan yang ditegakkan oleh Allah sendiri. Yang pasal 12 ayat 9 tadi, 19 tadi, yang menuntut balasan terhadap pemerintah yang sewenang-wenang menjalankan hak yang Allah delegasikan. Oleh sebab itu, kalau saudara pernah masuk ke pengadilan, saudara selalu mengatakan yang mulia masuk, wah semua hormat. Lalu kita tidak bisa menyebutkan judge begitu biasanya, yang mulia, yang mulia. Jadi dan kalau dia membuat keputusan, kenapa dia selalu mengatakan saya putuskan demi nama Allah begini. Karena pengadilan itu dan hakim itu sebenarnya harus disadari sebagai wakil Allah. Itu masalahnya. Kalau kita menghargai hakim, itu bukan menghargai individunya, tetapi menghargai mandat yang dipegangnya dari Allah. Itu maksudnya, saudara. Ya. Dan ayat yang ke-15 itu, ayat yang ke-15, ayat yang ke-5 maksudnya. Ya, saudara. Bahwa betul-betul Allah yang akan menuntut balas. Kalau pemerintah itu sudah diberi mandat, dia berlaku sewenang-wenang, ada pengadilan di kekekalan nanti yang betul-betul adil. Begitu. Dia yang akan menuntut balas yang terakhir. Begitu, saudara. Oke, kita teruskan sedikit. Sudah? Gak ada lagi. Oke, saudara. Nah, saudara, ada catatan-catatan kan? Masa nggak ada? Oh, ada catatan-catatan, saudara. Ya, saya buat catatan, saudara. Jadi, kalau sampai hukuman mati itu boleh dijalankan, saudara, ya, Alkitab tidak mengalergikan hukuman mati. Yang pertama, saudara, harus dijalankan seperti ini. Saya termasuk orang yang sedikit setuju, saudara. Ya, tapi dengan catatan. Dengan catatannya apa? Ya, saya memberikan beberapa catatan. Catatan yang pertama, rakyat atau orang beriman tidak boleh pasif. Tidak boleh pasif kita, saudara. Harus ikut aktif, mengawal dengan menyuarakan suara kenabian kita. Sebab, saudara, kita bukan cuma orang beriman, kita dipanggil untuk jadi nabi. Kita harus berani menyuarakan kebenaran Allah. Dari mana kita bisa menyuarakan kebenaran Allah? Saudara harus bergaul, banyak membaca firman Tuhan supaya ngerti. Itu baru kita bisa menyuarakan suara kebenaran, kenabian kepada pemerintah supaya tidak sewenang-wenang. Itu catatan pertama. Catatan kedua, saudara, pengadilan itu harus melalui satu proses yang panjang dan tuntas. Jadi kalau di Amerika ini kan ada pengadilan tingkat 1, terus banding lagi, sampai ke Ninth Circuit dan sebagainya, kan sampai yang paling tertinggi kan, saudara. Kalau di Indonesia kan sampai ke Mahkamah Agung. Harus melalui satu proses kalau itu sudah keputusannya hukuman mati, ya, tidak boleh pendek. Prosesnya itu harus melalui proses tata pengadilan sampai yang terakhir. Dan yang ketiga, si terdakwa harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk membela diri. Yang keempat, saudara, keputusan hukuman mati tidak ditentukan oleh penguasa yang sedang memerintah, tetapi oleh Mahkamah Agung sebagai pemegang hak terakhir untuk membuat keputusan keadilan suatu keputusan hukuman mati. Nah, ini menarik kalau saudara tahu. Kemarin Jokowi itu diprotes oleh Belanda, oleh pemerintahan Belanda dan oleh pemerintahan Brasil. Nggak setuju begitu. Lalu pada waktu dia ditelepon oleh
kedua, yang satu presiden dan satu raja Belanda itu, dia mengatakan begini, keputusan hukuman mati itu bukan oleh saya, itu dilakukan oleh pengadilan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan undang-undang. Artinya apa? Artinya bahwa bukan karena kekuasaan, tetapi karena proses pengadilan sesuai undang-undang. Tetapi kan presiden itu punya hak untuk memberikan gerasi atau tidak. Nah, di situ presiden mengatakan tidak memberi gerasi terhadap gembong narkoba sebab Indonesia sekarang itu sudah sangat-sangat gawat narkoba. Katanya sekarang ini sudah ada jutaan orang sampai sekitar 4,5 juta yang sudah kena narkoba itu yang tidak mungkin secara medik disembuhkan, katanya begitu. Ini, saudara. Oleh sebab itu dia mengatakan, bukan aku, kata aku sebagai pemerintah, pemegang kekuasaan presiden yang menentukan ini boleh mati atau tidak, tapi melalui proses hukum. Dan itu benar, saudara. Ya. Yang kelima, saudara, sebisa mungkin dihindari suatu keputusan karena balas dendam, sehingga itu bisa menghindarkan resiko abuse of power, saudara, ya, penyelewengan kekuasaan dari sang penguasa. Kalau dulu-dulu di Indonesia begitu, asal penguasanya mesem begitu, lalu dia bilang bawahnya orang ini dibereskan, bawahnya pasti tahu itu artinya apa. Begitu kalau si smelling general itu tertawa, walaupun tertawanya nggak suka, itu besok pagi orangnya sudah hilang. Nah, itu abuse of power, penyelewengan. Karena pembunuhan dilakukan bukan melalui proses pengadilan, tetapi melalui penggunaan kekuasaan. Itu yang tidak benar. Itu yang harus ditentang negara. Yang keenam, sebisa mungkin diberi tenggat waktu yang cukup panjang antara hakim memutuskan hukumannya mati dan pelaksanaannya, eksekusinya. Hakim memutuskan hukuman mati, tapi jaksa yang mengeksekusi. Nah, itu harus ada tenggang waktu yang lama. Mengapa? Tujuannya untuk menghindari kesalahan di dalam membuat keputusan terakhir. Itu. Yang kedua, ada kesempatan pertobatan. Ini yang penting, saudara. Ada kesempatan pertobatan si terpidana agar raganya itu mati karena menanggung keadilan sebagai akibat kesalahannya. Tetapi jiwanya terselamatkan karena pertobatannya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Hidupnya yang melimpahi dengan anugerah Allah. Ini statement pendirian Kristen. Harus ada tenggat waktu dan orang itu harus dilayani supaya dia mengalami pertobatan, mengalami keselamatan. Sehingga memang secara fisik dia itu terpenjara, tetapi jiwanya, rohaninya boleh dibebaskan di dalam kekekalan. Itu penting sekali. Oleh sebab itu, saya ingin sebagai gereja kita juga memikirkan pelayanan ke penjara. Yayasan Gloria yang bekerjasama dengan ICC, saudara, itu sudah sejak dulu sampai sekarang ada pelayanan penjara, termasuk memberikan secara rutin renungan harian. Dan saya terkaget-kaget karena beberapa kali, saudara, ada orang-orang yang sekarang mungkin sudah harus dieksekusi oleh pemerintah kita, itu mengalami pertobatan luar biasa. Dan saudara bayangkan, kalau orang itu dihukum seumur hidup, itu masih ya di penjara, tapi seumur hidup. Tapi kalau orang itu sudah divonis hukuman mati, dia tidak tahu kapan dieksekusi. Bisa setiap saat dieksekusi. Ya. Dan ada beberapa penjahat, saudara, ya, yang betul-betul frustrasi. Sampai saking frustrasinya, suatu hari dia minta kepada sipir negara itu, udahlah, aku dikasih bacaan apa saja, koran bekas, majalah bekas, sudah ada luar sana berapa puluh tahun yang lalu, mau. Karena saudara bisa bayangin, dia hidup di satu sel yang cuma jeruji besi begitu, menghabiskan hidupnya di sana. Kebetulan yang ditanya itu seorang sipir Kristen.
Dia mengatakan, Mas Abdullah, aku sudah nggak punya bacaan lagi, semua udah kau. Tapi aku punya orang Kristen, aku punya renungan harian, mau nggak? Udah pokoknya apa aja yang bisa aku baca untuk membunuh waktuku katanya. Kasih renungan harian sudah bertahun-tahun. Dibaca sampai renungannya itu jelek. Ada waktu saya kunjungan ke sana, dia Pak, aku itu benci sama orang Kristen, aku itu betul-betul dendam sama orang Kristen, aku itu penjahat sadis. Bapak tahu nggak peristiwa di Semarang membunuh yang dimutilasi itu, yang menggemparkan? Iya, aku tahu, itu aku orang. Saya kaget itu. Aku orangnya Pak, aku ini sudah divonis hukuman mati Pak. Tapi sekarang Pak, hidupku damai Pak. Kapanpun hukuman itu dijalankan, oke Pak. Bapak tahu nggak? Ini loh Pak, aku baca renungan harian ini loh Pak. Dan khususnya renungan tanggal sekian ini Pak. Ini yang menyebabkan hidupku berubah. Melalui renungan harian. Padahal renungan hariannya saya baca begitu. Oh, ini tulisan temanku yang biasa-biasa saja. Tapi bisa dipakai oleh Tuhan, luar biasa. Ubah orang-orang. Luar biasa. Nah, harus diberi kesempatan seperti itu, saudara. Sebab memang tubuhnya harus mati setiap orang. Tapi kalau jiwanya dilepaskan, maka hukuman mati atau tidak hukuman mati, seumur hidup atau tidak, itu sudah persoalan hukum saja. Tetapi lebih daripada itu, kebenaran itu tetap ditegakkan. Oleh sebab itu, saudara, saya ingin mengakhiri ibadah ini, pemberitaan firman ini, dengan membaca satu surat yang begitu luar biasa, yang ditulis oleh seorang narapidana. Ditulis di dalam penjara oleh seorang narapidana yang namanya Rasul Paulus. Dan dia masuk di dalam penjara bukan karena dia membuat kesalahan, tetapi karena tipu muslihat, karena dendam, dan dia diancam hukuman mati. Dan akhirnya Rasul Paulus pun juga mati karena hukuman itu, karena dia betul-betul difitnah dan sebagainya. Dan sebelum dihukum mati, dia menuliskan seperti ini. Filipi pasal 2, Filipi pasal 1. Oh iya, ini sudah ada. Oh, ayatnya indah sekali, saudara. Dia mengatakan begini. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Sebab dia ada di dalam penjara bukan karena kesalahan dia, tapi karena memberitakan Injil Tuhan, memberitakan kebenaran. Dia mengatakan, aku dalam segala hal tidak bahkan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara, ayat ini loh yang dikutip oleh Ahok Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jakarta. Tapi dikutipnya cuma separuh. Dia nggak berani kutip penuh. Kalau dikutip penuh, harusnya dia mengatakan begini. Ya, harusnya dia berani mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi dipotong separuh oleh dia. Ketika dia diancam mau dibunuh dan sebagainya, dia mengatakan bagiku mati itu keuntungan. Itu dikutip dari ayat ini. Gitu ya, nggak apa-apa lah ya, demi diplomasi ya. Cuma ayat yang terakhir itu yang penting, saudara-saudara. Rasul Paulus mengatakan, aku tidak tahu mati atau enggak. Bahkan kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya, bagiku kalau suruh milih, aku suruh mati. Selesai juga penderitaan. Tapi dia pengen tetap hidup. Mengapa? Di sini, saudara, persoalannya. Paulus mengatakan, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi
kalau saudara dan saya hidup cuma menjadi beban bagi orang lain, merusak kehidupan, ngapain hidup? Tapi kalau kita masih terus hidup, kepingin panjang umur, kepingin diberkati Tuhan. Rasul Paulus di dalam bicara mengatakan, hidup di dunia ini itu berarti bagiku memberi buah, bekerja. Itu baru hidup yang bermanfaat. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bapa di sorga, hamba-Mu ini berhenti untuk memberitakan firman-Mu. Namun Roh-Mu yang kudus yang tinggal dalam hati kami tidak akan pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Jikalau kami boleh sungguh-sungguh memikirkan persoalan dalam kehidupan kami, kehidupan dalam dunia ini, di mana kami tinggal di dalam terang kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami terus-menerus memikirkan kebenaran firman-Mu, supaya pikiran kami, pendapat kami itu tidak didasarkan atas suka tidak suka, tetapi boleh didasarkan atas kebenaran firman-Mu, dan hidup kami boleh dibangun di atasnya. Berdoa bagi orang-orang yang terancam hukuman mati di dunia ini. Bapa di sorga, kami memohon Engkau menghampiri mereka. Engkau jamah hatinya, Engkau ubah hidupnya. Sekalipun mungkin raganya harus dieksekusi, tapi kami percaya bahwa hidupnya yang kekal, rohnya yang kekal, itu terselamatkan karena Kristus Yesus sudah menebusnya. Berdoa berikanlah kepada pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa di dunia ini, supaya mereka tidak menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan dan kenikmatan mereka pribadi dan mengorbankan kebenaran. Kami percaya Engkau bekerja di dunia ini. Sekalipun dunia ini dikuasai oleh banyak kejahatan, namun Engkaulah penguasa yang sesungguhnya. Terima kasih kalau kami memiliki Allah yang hidup, yang campur tangan terhadap kehidupan manusia. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, kami mau tetap berpegang pada firman-Mu, supaya hidup kami yang masih Kau beri ini, yaitu bekerja menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu.